بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زام متفردا فنسأل المولى المقدس ولنقول يا من إلى منتهى المبتدا ندعو بجميع المعولا وبما نؤمل يا كريم فاجعل لنا غفرا وامن بالجرم كمسودا وامن بصبر نفس سوات وفؤادا فيها ومتقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل مجنى وتعمدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل مجنى وتعمدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل مجنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وصدق اللطف يمنع المكارم تجريبا حل قلوبنا ولا بأنوار الحرب أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مقيسا للقرية جيدا واحرس لما قادر وخذر لمن قدر مصرا أولا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمع بالفرج القريب تأهلا وانظر إلى سلطاننا بعناية شرح الهنيف ومهلا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نهاجر غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونفوز بجنة عدن مقعدا ولعبدك العزم الفكر محمد منشي في الكرامة خالدا وألهم يا الله نوصل الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية ومنه صبرا جميلا مؤبدا وشيوخه وعيبة لقارئ ولسامع مسكين وممجدا ومدهد الخير واشكر سعيه واجعله في المهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ أتى وهب نفسا خلقا فحاشا تخرج موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أشكى الشفيع للبريد والهدى والآل والأصحاب محبة صباب أمنة القصر بالأملنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة والصلاة والسلام إلى حضرة والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم واجعل مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم والأموات أن تغشاهم برحمة الله أم القرآن سورة الفاتحة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا وسيدة فاطمة الزهراء وسيدة الحسنين وسيدة الحسن وسيدنا علي جن بن السجاد ثم أم القرآن سورة الناس والمقدم من علي بأدوي ومهدي أحمد بن عيسى وشرف خالد الجلني وكل الله وأصحاب رسول الله وأبي رسول الله وأبي الله وبركاته حب الحسن إلى الشيخ محمد سلمان الباني وأمنا وأبينا وقراءة الفاتحة. قال
ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عبادي من شاء بولاية. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendaknya dengan sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrari, yakni menentukan akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ila bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia kepadanya dengan sebab pertolongannya. Wa ashkuru an manna alaina bil iman majaz bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rasa yang bangsa ketuhanan. Wafaqana li mutabati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa fi suri, yakni aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam belakang ayat yang zahirnya kepada Islam wal ali washabi wa tabi'in bi, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka dalam nurani beramal yang soleh. Wa baru kepada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madini, olehnya Syekh Siddiq Muhammad bin Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sami Al-Madini radhiyallahu anhu, hai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru kita, daripada guruku pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib Allah Ta'ala itu diturunkan rahmat, hujan di Palestina, hujan peluru, hujan banyu. Di sini aman masih karena hujan banyu paling beli biasa aja, cukup lah pas banget ya. Dan namanya madang kita sudah siap-siap. Nah, turunkan oleh Allah Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca, orang mendengarkan, orang yang hadir mendengarkan pian. Ini mengantuk. Serta diikatkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibaca pada tiap tahun sekali, itu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Tapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak, maka terlaku dengan yang demikian itu, yakni riwayat yang seperti itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas kadar pahamku yang babalin, serta aku himpunkan akan setengah dari karamat guruku, yaitu Syekh Sayyid Muhammad As-Saman ahli syariqah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, saya adalah ziarah itu sia-sia, soh pada sekali. Dapat jikalau soh pada dohirnya sekalipun. Ini untuk orang yang ziarah dan umroh, namun bukan terepel membawa, ayo ya iringnya dulu, karena seorang bahasa kena bahasa menurut pada umroh. Makam Sasaman tuh bakal keluar makam Nabi toh, masih teh. Ya Sasaman dulu minta izin nak makam apa nak ziarah makam Nabi sudah. Ya lah biarpun bukan terepel membawa yang biasa, cuma kita kan kita tahu nih. Ini dia dahulu kayak itu aja, waktu saya hidup sama aja, saya cuma nggak ada mati, tidak alam aja. Dan ada tobat orang itu kasih yang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang-orang yang alim, orang yang soleh.
dan kepada segala orang fakir dan miskin, lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ke kubur Rasulullah SAW, dari orang-orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang telah bertuas dan melakukan itu pada ketika bersinar di atas mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula melakukan musyahadatul wujud dan berubah daripada adat dan hawa nafsunya, hingga dapat laras sekalipun dan tiada tidurlah pada ketika malam hari, dan jika sedikit pula dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesal ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidur, lalu ia rotib sahur, kemudian setelah itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkit ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkit ia sembahyang sunatul duha, ibadahnya 2 rakaat, dan itu 8 rakaat. Lagi pula anhu membanyakan puasa sunat dan membanyakan riyadhah menjauhi daripada jati dunia yang tidak halal sekalipun. Maka sekarang itu adalah ketika yaitu sebelum baliknya. Pada masa itu ia sudah orang tuanya masuk ke dalam sibuknya tempat makan anak, dan dia hendak itu makan oleh orang tuanya. Maka manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah tiada dia makannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh orang gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tidak syak dan ragu lagi bahwa ia adalah waliullah, dan tidak khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila anhu melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka dalam dunia ini. Demikian hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Syah dan adalah hal Tuan Syekh Syed Asama Madani itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka uzlah dan artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan lazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir membaca Quran tempat itu, dan dan adalah halnya radhiyallahu anhu ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan tarekat, dan hakikat ia memakai pakaian indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Asman Al-Madani dalam kharutnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jilani baju jubah itu kepada Tuan Syekh Said Asman Al-Madani radhiyallahu anhu. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Asman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Said Al-Madani pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya dalam negeri Madinah Rasul, seperti kedohirnya matahari pada ketika hari. Kemudian datanglah beberapa orang datanglah orang daripada beberapa negeri sebab mendengar khabar tentang Tuan Syekh Asman Al-Madani dalam negeri Madinah Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang yang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Said Asman Al-Madani radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahlul Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku. Pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul ini, tiada seorang daripada awliya Ta'ala yang sangat zahir pada masa ini dalam negeri Madinah Rasul seperti kau Tuhanku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Asman Al-Madani anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, ia masuk jumlah marfadilah wali kutub
Dan lagi ia katanya Tuan Syekh Hasan Ahmad radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab mengekalkan membaca doa ini. Pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi Tuan Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, lazimkan olehmu kamu segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah buduan wa asyian wa qiyaman wa qu'udan ala junubikum, dan melazimkan musyahadah wahdatil afal dan wahdatil sifat dan wahdatil zat dan muraqabah dan membanyakkan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia yang menolongi manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapatkan kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena sekarang tersebut itu sangat memberi bekas dalam hati dan menambah kekuatan dan mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Tuan Syekh Hasan Ahmad ini kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wa masakin wa mulazamatum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, dan pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah pada karamat Tuan Syekh Hasan Ahmad yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh, yakni yang lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang, hampir pecah. Maka aku suruhlah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Dengan berkat Tuan Syekh Syed Asman ini, turunlah kapalku daripada atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah aku datang ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkahul Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini, lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta. Apa jua dari asma'illahi ta'ala yang dapat menolakkan dari kezalimannya itu? Maka jawab Tuan Syekh Ahmad ini, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali. Jawabnya tetap seperti itu juga. Maka diketahui khotor hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapalmu daripada kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Hasan Ahmad ini, aku mencium kedua tapak kakinya dan serta aku berkata, hai Tuanku, cukuplah pengajaran Tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkahul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Hasan Ahmad ini dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini, terlepaslah aku daripada kejahatannya. Dan daripada karamat Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syi'ab Al-Madani, ketika aku di Makkahul Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya, maka hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Syed Al-Madani. Maka aku baca tawasulnya hingga sampai kepada waja'alana min kulli dhaiqin farajan wa min kulli hammin wa bala makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah ulang-ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudahnya berkat karamat Tuan Syekh Syed Hasan Ahmad ini. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Hasan Ahmad ini itu
bahwa Syekh Abdullah Al-Basri ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya. Maka pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkahul Musyarrafah, maka pada tempat yang bernama Batu Sa'adah, manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Salman Al-Madani hingga sampai kepada ya Rabbi wa ghfir li Rabbi Jani Muhammad Syarif Samani, lalu ia berteriak sampai suaranya ya Samad ya Samad Samad 3 kali dibaca tulah rantai itu pada lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut, maka setiap itu pula jatuh rantai itu daripada lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid dari Syekh Sayyid Muhammad As-Saman Al-Madani. Maka dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah, namanya yaitu pintu masjid, maka ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh As-Saman Al-Madani berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari lehernya dengan berkat Tuan Syekh As-Saman Al-Madani. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh As-Saman Al-Madani adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari Ahlul Madinah dari Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang hendak menyamun kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tiada dapat berlepas daripada mereka itu. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani dan kami seru ya Saman ya Saman ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani. Maka inilah sebagian daripada karamat Tuan Syekh Said Al-Madani ketika hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayatnya dan karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani setelah wafatnya, maka itu semua tersebut dalam kitab Manaqibil Kubra. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Al-Madani yang didapat oleh Syekhuna Ustaduna Wasyatuna ilallah ta'ala ala billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu. Dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada ada pikiran lain, siang dan malam selalu memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani itu benar-benar kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah SWT melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan Allah SWT daripada utangku itu berkat karamat Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh As-Saman Al-Madani itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun ada akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan baca manaqib aja, tawajuh Allah taala dulu, mun baca manaqib sembahyang kada apa kada. Itu kata kawan itu luput. Baca manaqib tiap malam, sembahyang kada apa kada luput. Yalah tawajuh Allah taala sembahyang segalanya. Jangan baca manaqibnya. Serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani jadi mudahlah serta segera kepada mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada Allah Ta'ala itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwa orang itu adalah waliullah, sekali-sekali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripada sekalipun berkhidmat kepada 100 tahun. Syah dan adalah Tuan Syekh Said As-Saman Al-Madani
itu dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratin Nabi Muhammad SAW dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan oleh anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratin Nabi Muhammad SAW, hari Arbi'a 2 Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan penguburan segala istri Rasulullah SAW. Ini satu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Syed As-Saman Ahmadani pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dia hadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Syed As-Saman Ahmadani. Apalagi kalau dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunia wal akhirah ala dina kullatin salihah ala dina karam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا مولانا يا سميع دعانا ببركة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة شيخ محمد سلمان المدني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتوسل بمن توسلنا إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك بمن توليت في هذا المحل آثاره ولاحت على الحاضرين شموسه وأقماره أن توفقنا للأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدل السيئات بالجمعنات وأن تغسل ببرد عفوك درنة نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك جنادس قلوبنا وتحفنا بلطافك الخفية عند نزول هازم اللذات وتطفق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمقارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط أنوار وأدخلنا في سلك جاهل العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع الهوى مواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ ممارب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا للحشر الأرواحنا مع القمل في كل عصر وجميل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيدة ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح ومجيد وجازهم بإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرية الكريم وأصغر أذن سماع ذكر الكمل الأعلام وفزر ركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد